Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tema renungan saat ini adalah jadilah pembawa terang. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 2005 silam di Turki bagian selatan, para gembala harus menyaksikan dengan horor ketika seekor domba yang sedang mereka gembalakan melompat dari tebing menuju kematiannya. Namun yang mengerikan dari kejadian ini adalah hal yang berikutnya yang terjadi setelah seekor domba tersebut melompat. Sebanyak 1.500 ekor domba lainnya mengikuti jejak domba yang pertama dan ikut melompat dari tebing secara bergiliran. Meskipun ada 1.500 ekor domba yang terjun, hanya sebanyak 450 ekor domba yang menjemput ajalnya. Hal ini dikarenakan 1.050 domba-domba yang melompat belakangan tidak lagi terjun menuju tanah bebatuan yang keras, melainkan terjun ke atas tumpukan lembut dan empuk domba-domba yang sudah melompat terlebih dahulu. Sampai saat ini tidak ada yang mengerti apa yang memicu fenomena yang tidak biasa tersebut. Alasan domba yang pertama melompat kini masih menjadi misteri. Namun apapun alasannya, sang domba pertama telah memberikan sebuah contoh yang buruk yang akhirnya diikuti oleh 1.500 kawanan domba lainnya yang berakibat sangat fatal bagi mereka. Karena itu, berhati-hatilah terhadap pergaulan yang buruk serta ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Di zaman yang semakin modern ini, banyak pengajar-pengajar palsu yang menggunakan pengaruh media sosial untuk menarik sebanyak mungkin orang menjauh dari Tuhan. Ajaran-ajaran sesat yang jauh dari kebenaran dipromosikan dengan gencarnya dan dianggap sebagai kebenaran. Perbuatan-perbuatan dosa yang dahulu dianggap sangat tabu, sekarang sudah dianggap biasa dan normal. Orang-orang tidak lagi malu-malu untuk menyebarkan link video porno. Dua orang pasangan yang hidup serumah namun belum menikah tidak lagi dianggap tercela. Segala jenis aktivitas LGBT tersebar di film-film dan iklan, bahkan di film anak-anak. Kita tidak lagi hidup di masa-masa ketika orang-orang secara sembunyi-sembunyi berbuat dosa. Saat ini ada banyak orang yang dengan bangganya memperlihatkan dosa mereka kepada dunia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebagai pengikut
pengikut Kristus, kita harus menjaga dan melindungi anggota keluarga kita dari pengaruh negatif dunia ini. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan dan ajaklah anggota keluarga kita untuk membaca firman Tuhan. Jika kita memiliki dasar firman Tuhan, maka kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Jika mereka yang hidup dalam dosa dapat dengan bangga mempromosikan perbuatan mereka, maka kita juga bisa mempromosikan kebenaran itu kepada dunia. Pakailah media sosial yang kita miliki untuk menyebarkan firman Tuhan dan mempromosikan gaya hidup yang kudus, yang mulia di mata Tuhan. Jadilah pembawa terang. Mari kita bangun karakter untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita dapat menjadi pembawa terang dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, pakailah kami sebagai pembawa kebenaran firman Tuhan untuk menerangi kegelapan di dunia ini, sehingga melalui kehadiran kami, nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah kami dan berkatilah apapun yang kami kerjakan hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan untuk pemerintahan, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Biarlah Tuhan yang membimbing agar apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.